Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita nambahkan satu lagi dosa besar yang ke-42, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa besar namanya an-nusyuz. Ya, an-nusyuz yaitu pembangkangan istri kepada suaminya. Ya, pembangkangan istri kepada sang suami. Ini namanya nusyuz. Ini namanya nusyuz. Di sini Imam Adz-Dzahabi membawakan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sini sebelum kita bahas masalah nusyuz, itu kita sudah tahu semuanya bahwasanya seorang istri itu harus taat kepada suaminya, taat kepada suami dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah sebuah kewajiban, ya. Ya, kalau istri itu keluar dari ketaatan, membangkang kepada suami, ini istri yang nusyuz. Ya, ini namanya istri yang nusyuz. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abu Hurairah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita itu salat 5 waktu, ya, wa shoma syahraha, dan wa shomat syahra, dan dia puasa di bulan Ramadan, wa hasanat farja, dan dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, apa kata Nabi? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Jadi syaratnya tadi salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, dan taat suami. Kalau 4 hal ini dilakukan oleh seorang istri, seorang wanita muslimah, maka janji Nabi, yaitu dia, wanita seperti ini bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia mau, dari pintu manapun yang dia kehendaki. Ya, kemudian nusyuz ini itu artinya adalah sikap membangkang dan bersikap buruk kepada suami. Jadi nusyuz itu kalau dari seorang istri, ya, ada sikap membangkang dan bersikap buruk kepada sang suami. Ya. Atau juga nusyuz ini perbuatan tidak taat, tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Ya, ini nusyuz. Kemudian nusyuz ini ada beberapa bentuk para jemaah. Ya, ada beberapa macam bentuk nusyuz ini banyak. Ya. Di antaranya yang pertama, sebelum kita baca ayat yang dibawakan oleh Imam Dzahabi, ya. Nusyuz yang pertama itu, di antara bentuk nusyuz itu tidak bersyukur kepada suami. Tidak tahu terima kasih kepada suami. Ya, dikasih nafkah, ya, suaminya sudah bekerja, ya, semampunya, bukan suami yang pemalas, ya, tapi si istri ini nggak tahu terima kasih, ya, tidak bersyukur kepada suami. Nabi SAW bersabda, ya, qala uritun nar fa idza aksaru ahlihan nisa. Aku pernah diperlihatkan neraka, kata Nabi, dan aku mendapatkan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kemudian ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Nabi mengatakan, yakfurnal ashir, mereka itu kufur terhadap kebaikan suami, enggak berterima kasih kepada suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Jadi Nabi mengatakan, kalau engkau wahai suami berbuat baik kepada istrimu setahun, tapi kamu berbuat jelek 1 kali saja, istrimu mengatakan kamu enggak pernah berbuat baik sama saya, entek kabeh wis. Entek wis apa wis tersisa. Ini bahaya para jemaah. Ini penyakit lisan, ya, bisa ini penyakit lisan. Ya. Sampean iki enggak tahu berbuat baik sama saya, enggak tahu, entek kabeh. Padahal suaminya sudah berbuat baik semampunya. Tapi karena ya namanya manusia, suami kan manusia, bukan malaikat, ya. Ya, ada salahnya, ada luputnya, kan wajar, manusia biasa, wajar seperti itu. Ya, maka kalau ada hal-hal yang enggak kita sukai pada suami, ya kita sampaikan.
Mas kenapa kok begini? Ya tanyakan. Ya, tapi jangan sampai mengingkari kebaikan suami karena itu termasuk bentuk nusyus. Yang kedua adalah menyakiti hati suami. Ini termasuk nusyus juga kata para ulama. Ya, menyakiti hati suami. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, la tu'di imra'atun zawjaha fid dunya. Ya, tidaklah seorang istri menyakiti hati suaminya di dunia illa qalat zawjatuhu minal khuril, kecuali istrinya nanti dari kalangan bidadari di surga mengatakan la tu'dihi, janganlah engkau menyakiti hati suamimu, qatalakillah, semoga Allah memusuhi kamu, fa inna ma huwa indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina, karena sekarang suamimu masih di sisimu, nanti kalau mereka dia di surga akan bersama kami, seperti itu. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, termasuk bentuk nusyus itu adalah menolak ajakan suami. Ya, menolak ajakan suami, ya ajakan keranjang dan sebagainya tanpa ada uzur, ya, tanpa ada uzur syar'i. Yang keempat termasuk nusyus adalah keluar rumah tanpa izin suami. Ya. Keluar rumah tanpa izin suami. Sekarang kan gampang, ada WA. Kalau mau keluar izin dulu, atau nelpon dan sebagainya. Atau memasukkan orang asing ke rumah suami ini juga tanpa izin suami nggak boleh. Ya, memasukkan orang yang asing ke rumah kita, rumahnya suami tanpa seizin suami juga nggak boleh. Orang asing, ya, bukan keluarga, bukan kerabat dan sebagainya. Itu harus izin dulu. Ya, baik, kita baca ayat-ayatnya tentang dosa besar yang ke-42 ini. Al-Imam Ad-Dhahabi membawakan ayat, Allah berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ya, wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, pembangkangannya, ya, apa kata Allah? Fa'iduhunna, maka nasihatilah mereka. Jadi kalau seorang suami mendapatkan istrinya itu kok membangkang, maka cara yang pertama dinasihati. Ini Allah yang mengajarkan, fa'iduhunna, dinasihati, dituturi kalau bahasa kita. Ya, dinasihati, diilingno, ya, bahwasanya istri itu wajib taat kepada suami dalam hal yang baik. Fa'iduhunna. Kemudian kalau ini enggak mempan, Allah mengatakan wahjuruhunna fil madaji, dan berpisahlah dalam tempat tidur. Ya, pisah ranjang. Istrinya tidur di kamar ini, suaminya di kamar yang lain misalnya. Maka ini mungkin salah satu obat, salah satu cara untuk mengobati nusyuz dari pihak istri, ya, dari pihak istri. Kemudian Allah menyebutkan wadribuhunna. Kalau dua cara tadi itu enggak mempan, maka pukullah. Memukul di sini bukan memukul yang menyakiti, ya, yang mencederai dan sebagainya, tapi memukul untuk mendidik, ya. Dan itu pun menghindari wajah, la tuqabbala tadribul wajha. Kalau kita memukul, ya, seandainya perlu memukul istri itu jangan sampai memukul wajah, ya, ngaplok, ya kan, ini nggak boleh. Biasanya kalau namanya tangan itu kan yang paling dekat kan wajah, kan begitu, ya. Itu yang dilarang sama Nabi, janganlah wala tadribul wajah, janganlah kalian memukul wajah, ya. Maka di sini penting, ya, bagi kita kalau punya anak-anak yang mau nikah itu diingatkan, ya, kita orang tua juga mengingatkan hak suami istri itu bagaimana. Ya, supaya anak-anak ini nanti, yang anak-anak kita ini juga jadi rumah tangga yang harmonis. Ya, seorang ibu kalau punya anak perempuan diingatkan, nak, kamu ini seorang istri, nanti kamu harus lihat kewajiban kamu kepada suamimu itu kayak gimana. Ya, seperti itu. Kalau kita pernah baca Al-Wajiz, ya, buku Al-Wajiz fikih itu, di antara para salaf itu kalau anaknya mau nikah, ibunya itu menasihati anak perempuannya. Sebelum anak perempuannya ini dibawa sama suaminya ke rumahnya. Jadi sang ibu ini menasihati putrinya tadi sebelum dia nikah, nasihati tentang hak suami itu kayak gimana, ya, supaya istrinya ini nanti anaknya, anak wanita ini juga jadi istri yang soleha bagi suaminya, seperti itu, ya. Fa'in atau anakum, kemudian Allah mengatakan fa'in atau anakum, kalau mereka istri kalian sudah taat, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menceraikan istri kalian. Ya, kalau istri misalnya nasihati, jangan nasihati, ya. Istri sudah cukup dinasihati, ya sudah, nggak usah cari-cari kesalahan yang lain, nggak usah cari-cari celah yang lain, sudah cukup. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan langsung dalam Al-Quran bagaimana hubungan rumah tangga itu terjaga.
Ya, seandainya terjadi nusyuz, maka caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi wa lam falam ta'ti fabata ghadbana 'alaiha la'anatal malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya untuk ke tempat tidur, lalu istrinya tidak datang, ya. Fabata, kemudian suaminya itu marah, dia bermalam tidur dalam keadaan marah kepada istrinya, la'anatal malaikatu hatta tusbih. Maka istri kayak gini nih modelnya dilaknat sama malaikat sampai datangnya waktu pagi. Ya, dilaknat sama malaikat sampai datangnya waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaika." Apabila seorang istri tidur di malam hari dengan memisahkan diri dari kasur suaminya, maka para malaikat pun melaknatnya. Jadi pada asalnya ya, suami istri itu tidurnya satu ranjang. Anak-anaknya mungkin di kamar yang lain, seperti itu. Kecuali memang kalau ada kesepakatan ya sudah, maksudnya suaminya tidur di ruang tamu misalnya kan begitu ya. Istrinya tidur di kamar itu mungkin kesepakatan dan sebagainya. Tapi pada asalnya kan suami istri kan tidurnya satu ranjang. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, walladzi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fataba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha zawjuha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Nabi sampai bersumpah. Ya, kalau Nabi enggak bersumpah itu beliau pasti benar, beliau pasti jujur. Maka di sini beliau bersumpah, ini saking pentingnya dalam hal ini. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, ya. Kemudian istrinya ini menolak, kecuali apa yang ada di langit itu murka kepada istri tersebut sampai suaminya itu ridho. Ya, sampai suaminya itu ridho kepada istrinya tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "La yakhillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni, wa la ta'dan fi baitihi illa bi'idni." Tidak halal bagi seorang wanita, seorang istri untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah. Ini puasa sunnah ya, ini puasa sunnah. Ya, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Asyura. Ya, jadi seorang istri itu kalau mau puasa sunnah itu izin dulu sama suaminya. Izin. Ya. Kalau suaminya lagi di rumah, kalau suaminya lagi safar, ya itu kan lebih fleksibel ya. Suaminya safar maka istrinya puasa tidak masalah. Ya tidak masalah. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Wala ta'dan fi baiti illa bi'idni." Dan seorang istri tidak boleh memasukkan orang ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini laki-laki yang asing ya misalnya. Laki-laki yang asing enggak boleh masuk ke rumah suami kecuali suami mengizinkan. Ya, laki-laki yang bukan kerabat atau bukan keluarga ini jangan disuruh masuk. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud, kata Nabi, kepada orang lain, kalau seorang manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami ya. Saking besarnya kedudukan seorang suami di mata seorang istri ya. Sampai-sampai para ulama juga menyebutkan kalau seorang wanita sudah nikah, maka kewajiban dia berbakti kepada suami itu melebihi kewajiban dia berbakti sama kedua orang tuanya. Ya. Jadi skala prioritasnya kalau wanita sudah nikah, itu dia dahulukan berbakti sama suami, kemudian setelah itu dia berbakti kepada ibu dan bapaknya. Ini untuk wanita. Kalau seorang suami, kalau laki-laki nikah, maka dia tetap laki-laki itu harus berbakti dulu sama ibu dan bapaknya, baru dia berbuat baik sama istrinya. Ya. Jadi jangan keliru dalam hal ini. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, "Ungduri aina anti minhu." Ya, perhatikanlah kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena suamimu itu nanti bisa jadi surga bagimu atau neraka bagimu. Ya. Jadi salah satu tiket surga bagi seorang wanita itu berbakti kepada suami. Itu tiket surga. Ya. Maka sebaliknya tiket neraka bagi seorang istri itu kalau dia membangkang sama suaminya, itu tiket neraka di situ. Makanya Nabi mengatakan ungduri aina anti minhu. Lihatlah keadaanmu di suamimu itu kayak gimana. Ya.
Karena suami ini bisa jalan bagimu menuju surga, atau suami ini bisa jalan bagimu menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian la yang duruwa ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Wa hiya la tastaghni anhu, padahal si istri ini tidak merasa cukup kepada suaminya. Maksudnya dia masih butuh. Ya. Jadi hatta walaupun kalau istri ini orang kaya, wanita ini orang kaya misalnya, ya maka tetap dia wajib berbakti kepada suaminya. Kalau sudah nikah wajib berbakti kepada suaminya. Mungkin ada istrinya lebih kaya, suaminya mungkin belum kaya atau yang semisalnya. Tapi kalau sudah diikat dengan pernikahan maka tetap istri harus taat kepada suami. Kemudian yang terakhir, dalam hal ini Nabi SAW bersabda yang disebabkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, man kharajat min baiti zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tarji'a tatub. Barang siapa yang keluar dari suaminya tanpa izin ya, maka karena nusyuz, maka para malaikat melaknatnya hingga dia kembali atau dia bertaubat. Ya, maka di sini penting bagi seorang istri itu memperhatikan hak-hak suami. Ya, sama-sama punya hak, sama-sama punya kewajiban. Yang kita kedepankan itu menjalankan kewajiban. Ya, kemudian menuntut hak. Tapi kalau kewajiban enggak dijalankan, jangan menuntut haknya. Ya, jadi hak dan kewajiban kan dia sudah tahu semuanya, bagaimana hak seorang istri, bagaimana kewajiban seorang istri, bagaimana hak suami, bagaimana kewajiban seorang suami. Ya. Kemudian ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang pada hari ini, kita membahas 3 dosa besar insyaallah, yaitu berkhianat kepada pemimpin, ini dosa besar. Datang ke dukun atau paranormal, itu sekedar datang dosa besar, apalagi membenarkan. Kemudian dosa besar yang ketiga yang kita bahas adalah yaitu pembangkangan istri kepada suami, atau yang dikenal dalam istilah Islam namanya nusyuz. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan.